ingin memperkenalkan diri. Nama saya Nima Dewi Dalesari, NIM saya G1B017040. Di sini saya akan membahas tentang superkonduktor dan aplikasinya. Superkonduktor merupakan bahan material yang memiliki hambatan listrik bernilai nol pada suhu yang sangat rendah. Artinya, superkonduktor dapat menghantarkan arus walaupun tanpa adanya sumber tegangan. Superkonduktor pertama kali ditemukan oleh seorang fisikawan Belanda, Heike Kamerlingh Onnes pada tahun 1911. Mendapatkan sebuah Nobel Fisika pada tahun 1913 karena melakukan sebuah percobaan dengan mengalirkan arus pada suatu kumparan superkonduktor dalam suatu rangkaian tertutup dan kemudian mencabut sumber arusnya lalu mengukur arusnya 1 tahun kemudian. Ternyata arus masih tetap mengalir. Karakteristik dari superkonduktor adalah medan magnet dalam superkonduktor bernilai 0 dan mengalami efek Meissner. Efek Meissner adalah efek di mana superkonduktor menghasilkan medan magnet. Efek Meissner ini sangat kuat sehingga sebuah magnet dapat melayang karena ditolak oleh superkonduktor. Medan magnet ini juga tidak boleh terlalu besar. Apabila medan magnetnya terlalu besar, maka efek Meissner ini akan hilang dan material akan kehilangan sifat superkonduktivitasnya. Di mana efek Meissner merupakan salah satu sifat dari superkonduktor. Selain efek Meissner, ada juga teori BCS dan medan magnet kritis. Berdasarkan medan magnet kritisnya, bahan superkonduktor dibagi menjadi dua tipe, yaitu superkonduktor tipe 1 dan superkonduktor tipe 2. Superkonduktor tipe 1 hanya mempunyai satu harga medan magnet kritis, yaitu Hc. Jika medan magnet luar yang dikenakan pada superkonduktor berharga lebih kecil dari Hc, maka terjadi efek Meissner sempurna, dan jika lebih besar dari Hc, maka flux magnet luar akan menerobos masuk ke dalam bahan superkonduktor sehingga fenomena superkonduktivitas menghilang. Superkonduktor tipe 1 terdiri dari logam dan metaloid yang menunjukkan beberapa sifat konduktivitas di suhu ruang. Superkonduktor tipe 1 ini membutuhkan suhu yang sangat dingin agar menjadi superkonduktif. Saat menjadi superkonduktif, tipe 1 ini akan menghasilkan sifat diamagnetik yang kuat. Superkonduktor tipe 2 mempunyai dua harga medan magnet kritis, yaitu Hc1 atau medan kritis rendah dan Hc2 atau medan kritis tinggi. Superkonduktor tipe 2 akan bersifat sama dengan superkonduktor tipe 1 ketika medan magnet luar berharga lebih kecil dari Hc1. Jika medan magnet luar berharga antara Hc1 dan Hc2, maka sebagian flux magnet akan menerobos ke dalam bahan superkonduktor, sehingga superkonduktor dikatakan berada dalam keadaan campur atau mixed state. Berdasarkan nilai suhu kritisnya, superkonduktor dibagi menjadi dua kelompok, yaitu 1. Superkonduktor bersuhu kritis rendah, memiliki suhu kritis lebih kecil dari 23 Kelvin. Superkonduktor jenis ini sudah ditinggalkan karena biaya yang mahal untuk mendinginkan bahan. Kedua, superkonduktor bersuhu kritis tinggi, memiliki suhu kritis lebih besar dari 78 Kelvin. Superkonduktor jenis ini merupakan bahan yang sedang dikembangkan,
sehingga diharapkan memperoleh superkonduktor pada suhu kamar sehingga lebih ekonomis. Aplikasi superkonduktor yaitu High Temperature Superconducting atau HTS generator. Di dalam pemanfaatan bahan superkonduktor yang memiliki nilai hambatan terhadap energi listrik relatif kecil bahkan hingga 0 sebagai bahan utama pada generator, diharapkan dalam pengoperasian pada daya keluaran yang sama diperoleh nilai efisiensi yang lebih tinggi. Penggunaan High Temperature Superconducting atau HTS generator memiliki beberapa kelebihan antara lain: 1. Efisiensi lebih tinggi mencapai 99%. 2. Rugi daya lebih rendah 50% daripada metode konvensional. 3. Konduktivitas 10⁻⁶ lebih baik dibandingkan tembaga. 4. Kerapatan arus 10 kali lebih besar dibandingkan belitan tembaga. 5. Mengurangi polusi. 6. Meningkatkan stabilitas jaringan listrik. 7. Mengurangi biaya pemasangan. 8. Ukuran yang lebih kecil dan berat yang lebih ringan. Generator dengan menggunakan HTS memiliki desain yang berbeda pada rotornya, dikarenakan belitan yang digunakan pada rotor yang pada generator konvensional menggunakan tembaga diganti dengan material HTS, sementara untuk statornya tetap menggunakan desain konvensional. Pada saat sekarang ini, material HTS yang digunakan pada rotor generator HTS adalah YBCO dan BISCCO, di mana kedua material tersebut merupakan keramik yang pada suhu ruang bersifat sebagai isolator. Di antara kedua material tersebut, BISCCO merupakan material yang paling sering digunakan. BISCCO memiliki suhu kritis pada 77 derajat Kelvin dengan kerapatan arus sebesar 48 ampere per cm persegi. Di dalam mendesain HTS generator, ada 3 subsistem yang harus diperhatikan. Yang pertama rotor, kedua pendingin rotor, ketiga strator. Secara fisik, HTS generator diharapkan mempunyai panjang separuh dan diameter 2/3 dari generator konvensional.